Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Rusdi Apsari Indah Pratiwi, STMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen operasional. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok terserah yang beranggotakan Irmawati, yaitu saya sendiri, Sudirman Putra Sirimai, Cindy Anggraini, Zana Mardiana, Deswita Anggun Maharani, Selvia, dan Farid Fajarullah. Nah, di kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami tentang analisis layout toko retail Sarimart. Presentasi ini dibagi menjadi beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, ada literatur terkait pengertian toko retail yang akan dibahas oleh rekan kami Cindy. Yang kedua ada literatur terkait komponen layout toko retail yang akan dibahas oleh rekan kami Deswita. Yang ketiga ada literatur terkait jenis-jenis layout toko retail yang akan dibahas oleh rekan kami Sylvia. Dan yang terakhir adalah pembahasan terkait analisis layout toko retail Sarimart yang akan dijelaskan oleh rekan kami Sudirman, Zana, dan Farid. Baiklah, langsung saja berikut pembahasan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian layout toko retail. Retail adalah bidang usaha yang menjual barang atau jasa dari individu atau bisnis ke pengguna akhir. Pemilik usaha retail atau pengencer membeli barang dari pedagang grosir, produsen, atau pengencer lain lalu menjualnya ke konsumen untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Retail menangani transaksi secara enceran dan grosir. Retail yang menjual transaksi enceran menangani penjualan barang dalam jumlah kecil atau satuan, sedangkan retail grosir menangani transaksi barang dalam jumlah besar. Toko retail tidak memproduksi barang mereka sendiri. Proses distribusi barang dari produsen supaya sampai ke tangan pelanggan disebut sebagai rantai pasokan. Layout toko retail adalah pengguna ruang yang strategis untuk mempengaruhi pengalaman pelanggan. Cara pelanggan berinteraksi dengan barang dagangan akan mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Selanjutnya yaitu komponen layout toko retail. Yang pertama ada ruang dagangan. Perancangan tata letak harus mencakup rencana berapa banyak barang dagangan yang dibutuhkan untuk memastikan tingkat persediaan yang cukup pada barang yang dipamerkan. Mengalokasikan jumlah rak dan ruang pajangan yang tepat merupakan aspek penting dari visibilitas produk dan keinginannya secara keseluruhan. Yang kedua, keadaan fasilitas. Batasan fasilitas yang sudah ada dengan sedikit atau tanpa kendali atas penempatan elemen seperti pintu, stop kontak, pilar, pencahayaan alami, dan sebagainya harus diakomodasi dalam tata letak toko dan bahkan mengubahnya menjadi peluang untuk menambah pengalaman berbelanja. Misalnya, pilar pendukung dapat membantu mengarahkan aliran pergerakan dari satu bagian toko ke bagian lainnya dan juga akan berdampak pada kemungkinan penempatan perlengkapan dan pajangan. Yang ketiga yaitu tampilan dan perlengkapan. Dalam retail, perlengkapan dan tampilan sering digunakan secara bergantian untuk merujuk pada wadah dagangan di toko retail. Namun, mereka sebenarnya memainkan dua peran berbeda dalam tata letak toko. Perlengkapan mengacu pada peralatan atau furnitur permanen yang digunakan untuk memajang produk atau meningkatkan fungsionalitas dan nuansa suatu ruang. Nah, sebaliknya, display retail kurang permanen dan terpisah dari instalasi toko tetap. Unit-unit ini dirancang untuk dipindahkan dan disesuaikan seiring dengan berkembang dan berubahnya kebutuhan barang dagangan. Yang keempat, arus pelanggan. Arus pelanggan merupakan pola khas yang digunakan pelanggan untuk melakukan perjalanan melalui sebuah toko. Nah, kebanyakan pembeli ini memasuki toko, belok kanan, berjalan berlawanan arah jarum jam, dan keluar di sisi kiri pintu masuk. Tata letak toko harus memfasilitasi pergerakan orang dengan kecepatan yang kondusif untuk penelusuran dan pembelian. Yang kelima, area pembayaran. Area pembayaran lebih dari sekedar tempat untuk mesin kasir. Ini adalah tempat terakhir untuk meningkatkan penjualan kepada pelanggan. Area ini harus mencakup item pembelian impulsif yang dapat dijelajahi pelanggan saat mereka menunggu untuk membayar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis layout toko retail. Yang pertama itu grid. Pada layout grid, barang ditampilkan di pajangan pada gang panjang tempat pelanggan berjalan. Grid memaksimalkan tampilan produk,
meminimalkan ruang kosong, serta mengelompokkan produk yang sama dan memisahkan produk yang berbeda. Retailer juga biasanya menambahkan rak sayap untuk dapat menonjolkan produk sehingga memudahkan pelanggan dalam menemukan barang. Contoh layout toko grade biasanya ditemukan pada toserba, apotek, dan toko kelontong. Keuntungan dari layout ini adalah terasa familiar bagi pembeli karena sudah umum digunakan, serta arus lalu lintas dapat diprediksi. Selain itu, layout grade juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu pelanggan dapat frustasi karena tidak dapat mengambil jalan pintas untuk produk yang dibutuhkan, serta pelanggan mungkin tidak dapat memahami pengelompokan produk. Yang kedua itu herringbone. Layout herringbone sangat cocok bagi toko yang memiliki ruang retail yang panjang dan sempit. Contoh layout toko retail ini biasanya pada perpustakaan dan toko buku yang memiliki ruang kecil dan penuh dengan barang. Kelebihan dari layout ini adalah cocok untuk toko yang memiliki banyak produk tetapi minim ruang. Selain itu, layout ini biasanya cocok dengan toko bergaya warehouse yang terbuka untuk umum. Beberapa yang menjadi kelemahan dari layout jenis ini yaitu visibilitasnya terbatas sehingga berpotensi meningkatkan pencurian. Yang ketiga itu loop atau racetrack. Layout loop juga dikenal sebagai layout track balap. Analogi merujuk pada cara layout toko loop menggunakan jalur untuk mengarahkan pelanggan dari pintu masuk toko ke arah produk lalu ke arah pembayaran. Layout toko ini biasanya digunakan untuk ruang retail yang lebih besar atau lebih dari 5.000 kaki persegi dan mendorong lingkaran yang jelas dan terlihat untuk arus pelanggan. Contoh layout retail loop dapat dilihat pada IKEA. Kelebihan dari layout toko loop yaitu memaksimalkan tampilan produk dan mudah untuk menampilkan promosi. Namun, terdapat kelemahan dari jenis layout ini, yaitu dapat menyebabkan pemborosan waktu pelanggan. Biasanya, jenis layout loop digunakan untuk museum yang bertujuan untuk membuat pengunjung memahami cerita dari pertunjukan yang diberikan. Yang keempat itu free flow. Layout free flow adalah layout yang tidak memiliki banyak aturan dan pelanggan bebas untuk menjelajahi toko berdasarkan keinginan. Layout ini menjadi layout paling sederhana karena tidak ada pola apapun, namun hal tersebut membuatnya lebih kompleks karena sulit untuk memprediksi pergerakan pelanggan. Kelebihan dari layout ini adalah cocok untuk ruang kecil, menciptakan lebih banyak ruang antar produk dan cocok untuk toko kelas atas yang memiliki lebih sedikit barang dagangan. Kelemahan dari layout ini yaitu terkadang terlalu sedikit ruang untuk display produk, tata letak produk mudah dilupakan, dan dapat membingungkan pelanggan. Baik, untuk materi selanjutnya adalah tentang analisis layout pada toko retail Sarimat Tanjung Pinang. Objek dari penelitian kami ini adalah toko retail Sarimat yang berada di Jalan IR Sutami, nomor 8, Tanjung Pinang Timur, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, atau yang biasa disebut Sarimat Sukaberenang. Toko Sarimat ini menjual barang secara eceran dan juga menjual barang secara grosiran. Penelitian ini kami lakukan dengan metode observasi dan juga metode wawancara secara langsung dengan karyawan yang terpercaya di toko tersebut. Berikut saya akan menjelaskan tentang tata letak toko retail Sarimat Sukaberenang yang kami peroleh berdasarkan kenyataan yang ada pada toko retail tersebut saat ini. Untuk pintu masuk dan keluar itu satu, di mana pintu tersebut merupakan tempat masuknya barang dan pelanggan itu sama. Dan di depan pintu tersebut terdapat satu kasir. Dan di depan kasir itu atau di sudut kanannya itu terdapat tempat penyimpanan beras. Dan di depan tempat beras itu terdapat 2 kulkas, di mana satu kulkas itu berisi tempat minuman dan satu kulkasnya lagi itu berisi tempat penyimpanan makanan frozen. Dan untuk di tengah-tengah Sarimat Sukaberenang ini terdapat rak barang, di mana rak barang tersebut berjumlah 11 rak barang. Dan terdapat 2 rak barang lagi
Rak barang pertama itu terdapat di belakang yang langsung menempel di dinding. Dan satu rak barang lagi itu terletak di sebelah kanan dan langsung juga menempel di dinding. Di depan rak barang sebelah kanan itu atau di sudut kiri itu terdapat tempat barang grosiran. Dan di toko Sarimat Suka Berenang ini terdapat 2 gudang, yang gudang tersebut terletak di bagian belakang. Dan di toko retail Sarimat Suka Berenang ini sebelahnya itu terdapat Sari Kopi. Sari Kopi tersebut terdapat 1 pintu masuk dan keluar. Nah, setelah kami wawancara, ternyata Sari Kopi tersebut tidak dikelola secara langsung oleh Sarimat. Ternyata Sari Kopi tersebut disewakan pada orang lain. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang permasalahan terkait tata letak toko retail Sarimat. Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa permasalahan terkait tata letak toko retail Sarimat yang menyebabkan ketidaknyamanan berbelanja para pelanggan. Permasalahan tersebut antara lain yaitu yang pertama, aksesibilitas yang sulit disebabkan oleh lorong yang panjang dan banyak. Kemudian tata letak yang tidak efisien, kurangnya ruang bergerak. Kemudian ada penataan barang yang kurang rapi, penyimpanan barang yang tidak optimal, arus barang dan arus pelanggan yang tidak terpisah, dan juga posisi gudang di dalam toko dapat membuat alur pergerakan barang menjadi tidak efisien. Baik, berikut ini adalah layout yang dapat direkomendasikan kepada toko retail Sarimat yang dibuat berdasarkan situasi permasalahan-permasalahan yang ditentukan pada layout saat ini. Dari sini bisa kita lihat layout di atas ditentukan dengan menyesuaikan kondisi-kondisi yang ada pada toko retail Sarimat saat ini. Layout ini dibuat sebagai saran untuk memperbaiki serta meningkatkan kenyamanan jual beli di toko retail Sarimat. Untuk menambahkan pemahaman mengenai layout yang direkomendasikan ini, berikut adalah alasan-alasan terhadap perubahan atau perombakan yang dapat diberikan. Yang pertama ialah penambahan pintu untuk akses barang. Saat ini toko retail Sarimat hanya memiliki 1 pintu untuk akses keluar masuk. Sebagai toko retail yang menjual barang grosir, tentunya jumlah pintu yang hanya 1 akan membuat arus barang dan arus pelanggan menjadi tak tercampur dan menyebabkan kebingungan. Yang kedua ialah penataan kembali barang-barang grosir yang menumpuk di satu tempat. Penempatan barang grosir dan beras di sisi kanan toko membuat toko lebih kelihatan rapi dan terorganisir. Para pelanggan tidak akan ke sana kemari dan kebingungan karena akan langsung ke area kanan untuk mencari barang yang berat. Yang ketiga ialah mengurangi jumlah rak. Mengurangi jumlah rak barang dan menggantikannya dengan rak yang lebih tinggi adalah cara yang paling efektif menurut kami untuk meningkatkan layout toko Sarimat. Rak barang yang lebih tinggi akan memungkinkan Sarimat untuk menyimpan lebih banyak produk-produk dalam ruangan yang lebih kecil. Hal ini akan membuat layout Sarimat terlihat lebih rapi. Yang keempat ialah penataan ulang produk-produk enceran. Masih banyak terlihat produk-produk yang diletakkan di lantai bawah rak barang. Hal tersebut tentunya membuat toko kelihatan tidak rapi dan mengganggu akses pelanggan. Penataan kembali produk-produk berdasarkan kelompok dan frekuensi penggunaannya, seperti barang yang sering digunakan disimpan di tempat yang mudah dijangkau, misalnya di rak bagian bawah atau depan, sedangkan barang yang jarang digunakan dapat disimpan pada rak bagian atas atau bagian belakang. Hal ini dapat membantu menghemat ruang yang ada. Yang kelima, memperluas area arus barang keluar masuk gudang. Gudang yang terletak di dalam toko dapat menyebabkan terganggunya area penjualan saat ada barang keluar atau masuk gudang. Solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan meminimalkan akses ke gudang
melewati area penjualan. Area di pintu masuk barang grosir dibuat sedikit lebih luas dari sebelumnya menuju ke pintu gudang agar karyawan lebih leluasa membawa barang keluar masuk gudang tanpa mengganggu pelanggan belanja. Berikut adalah rekomendasi layout di atas dibuat dengan mempertimbangkan permasalahan-permasalahan yang dapat dihadapi sehingga dapat memberikan solusi yang terbaik. Terima kasih. Nah, itu dia penjelasan yang dapat diberikan. Kami berharap dengan adanya penugasan ini dapat membantu toko retail Sarimart dalam mengevaluasi demi kenyamanan pelanggan dan karyawannya. Baiklah, mewakili rekan-rekan, saya memohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.